Shalom, selamat pagi saudara semua. Shalom, shalom, shalom. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu buat semua keluarga di kami dimanapun kalian berada, semua keluarga. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Gereja kami ya Bapa, kami ucap syukur ya Bapa. Di pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, biarlah kami Tuhan memuji-Mu dengan kebenaran ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menyembah-Mu dalam kebenaran ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata amin. Siap puji Tuhan. Amin. Siap puji Tuhan. Siap puji Tuhan.
warna. Kau semua gelisah, kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, kau buat selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku. Selalu ingatmu dari hatiku, mengalirku cinta dariku. Oh, sukacita, oh, hadir di sini. Dan ku berdari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Wajahmu mempesonaku, kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. Kau semua gelisah, kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu dalam hatiku. Dari hatiku, mengalirku dia dariku. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku berdari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir dari hatiku, mengalirku dia dariku. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku berdari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, sekali lagi dari hatiku, mengalirku dia dariku. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku berdari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir. Amin Tuhan, amin, 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 amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Tuhan ada di sini ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam umat kami ya Bapa. Kami percaya sekali, haleluya. Saya persilakan saudara-saudara persiapkan diri, ambil tempat sejenak dimanapun kalian berada, apapun kalian lakukan, ambil waktu tenang sejenak. Terima kasih.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berfirman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, memberkati Engkau dalam roh dan pujian kami. Biarlah Roh Kudus mengalir di dalam hati kami masing-masing. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, semua jemaat-Mu diurapi oleh Tuhan. Hati penuh dengan pujian, hati mengalir dengan puji-pujian, mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, firman-Mu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya percaya bahwa urapan Allah ada atas kita semua. Kuasa Allah akan mengalir dalam hidup ini. Puji-pujian mengangkat roh kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan baca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 dan Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Yang kedua dari Ibrani pasal yang pertama ayatnya yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin saya menyampaikan bagian firman Tuhan dengan judul "Hati yang Gembira Adalah Obat".
Hati yang gembira adalah obat. Di mana kita melihat dari bagian-bagian firman Tuhan itu. Saya katakan saya bagi menjadi dua bagian. Namun baru satu bagian yang saya sampaikan. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bagian yang kedua. Namun sebelumnya saya minta maaf karena hari Minggu yang lalu saya salah memberitahukan Amsal pasal 17 ayat 22, bukan Amsal pasal 18. Di mana kita melihat bahwa ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama yang saya sudah sampaikan, Allah menyatakan cahaya kemuliaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemuliaannya itu membuat kita bersorak, bergembira, mengakui Kristus sebagai Tuhan dengan perkataan, perbuatan, serta segala tingkah laku kita di dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita menjadi daya tarik bagi dunia. Itulah keindahan hidup di dalam Tuhan. Lalu bagian yang kedua yang akan saya sampaikan malam hari ini, yang bersangkutan dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah mempercayakan kuasa pemerintahannya kepada Tuhan Yesus. Allah menyerahkan sepenuhnya kuasa pemerintahan Allah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, ia diberi kuasa untuk menjalankan pemerintahan Allah. Kenapa? Kalau kita baca dalam zaman raja-raja, yang berhak duduk di sebelah raja adalah anaknya, atau yang sering disebut pangeran, di mana raja mendelegasikan kekuasaannya kepada sang pangeran. Dan ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia disahkan menjadi anak Allah yang tunggal dan penuh kasih karunia. Walaupun ketika dia dibaptis, Allah sudah menyatakan dan sudah mendeklarasikan kepada Yesus bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu direalisasikan, diwujud nyatakan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Disahkan menjadi anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan tadi dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 31. Kristus yang ditinggikan oleh tangan kanan Allah menjadi seorang pemimpin atau seorang raja dan juru selamat dunia ini. Saya ulangi. Kristus yang ditinggikan oleh tangan kanan Allah menjadi pemimpin, menjadi seorang raja dan seorang juru selamat bagi dunia ini. Itu sebabnya dia ditinggikan di atas segala kuasa. Karena dia telah mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi. Kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis telah ditaklukkan di bawah kakinya. Itu sebabnya ada kemenangan
yang luar biasa. Itu sebabnya ada pujian dan kemuliaan pengagungan di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus memerintah supaya ia menjadi oknum yang dapat disembah, dimuliakan, dan dapat dipuji, diagungkan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak peduli suku, bangsa, dan bahasa. Akan memuliakan namanya, akan mengagung-agungkan namanya. Nama yang agung dan mulia. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya kembali memberikan judul Hati yang Gembira. Mengalir kuasa Allah. Hati yang gembira mengalir kuasa Allah. Haleluya. Mazmur pasal 22 ayat 4. Dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Bersemayam artinya bertakhta. Seperti yang dikatakan pujian tadi. Dia ada di atas puji-pujian umatnya, puji-pujian anak-anaknya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini bukan keturunan Israel, bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi, tapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita semua ini adalah anak-anak Allah yang diadopsikan melalui pribadi Yesus, yang adalah anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia tadi. Puji Tuhan. Ada amin? Haleluya. Maka Allah akan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Allah akan bertakhta di atas puji-pujian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kita dapat merasakan pelukan jamahan tangan murah Allah. Sehingga pujian itu akan mengalir dari hati kita yang paling dalam. Karena kita menjadi seorang anak yang diadopsikan di dalam pribadi Yesus yang adalah anak tunggal Bapa. Kalau Tuhan bertakhta di atas pujian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka yang terjadi adalah Roh Kudus mengalir dalam hidup ini. Roh Kudus mengalir bagaikan sungai yang mengalir, terus memenuhi seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengatakan, pastikan hidup kita semua dipenuhi dengan puji-pujian, dipenuhi dengan nyanyian. Pastikan hatimu dan hatiku penuh dengan pujian, mengalir puji-pujian yang dahsyat kepada Allah. Dan tentunya bukan hanya setiap hari Minggu. Setiap hari kehidupan kita, hati kita akan penuh dengan pujian dan mengalir kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena ada sebuah lagu yang mengatakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk
Raja segala raja. Hati ini bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Itulah pribadi agung Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan katakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Wow. Karena apa? Karena hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipenuhi oleh puji-pujian. Katakan, hatiku dipenuhi oleh puji-pujian. Haleluya. Kalau hati ini dipenuhi puji-pujian, maka Roh Kudus atau kuasa Allah itu mengalir di dalam kehidupan ini. Kuasa yang supranatural itu mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi dikatakan di sini nyanyian rohani. Ya. Bukan nyanyiannya Roma Irama. Kan rohani itu hampir, kalau saya waktu renungkan, hampir sama dengan Roma Irama, rohani. Ya. Tapi nyanyian rohani supaya kuasa Allah mengalir dalam hidupmu dan iblis lari terbirit-birit. Kalau engkau bukan menyanyikan nyanyian rohani, roh siapa yang akan mengalir dalam kehidupan ini? Roh iblis. Ya. Iblis begitu berlaksa-laksa yang sedang mengurung setiap kehidupan umat Tuhan, yang sedang mengurung gerejanya. Setiap pribadi lengah di hadapan Tuhan. Maka apa yang diserang oleh iblis pertama? Pikiranmu. Pikiran ini yang akan diserang oleh iblis, sehingga dia akan mengacaukan seluruh kehidupan ini. Oleh sebab itu kita harus menjaga pikiran kita. Dan Tuhan memang menginginkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki kuasa dan menjadi pemenang. Memiliki kuasa dan menjadi pemenang. Memang saat ini kita semua sudah menjadi orang pemenang. Katakan, saya adalah pemenang. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seorang pemenang. Karena ada kuasa, otoritas Allah dalam hidup kita. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sekalipun iblis itu berlaksa-laksa sedang mengurung kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, tidak akan gelisah, tidak akan takut, dan tidak akan gentar. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Iya. Itulah kuasa yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan ini, bahkan yang Yesus impartasikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saya harus menyadari bahwa Allah ada di dalam kita sebagai kuasa. Katakan, Allah di dalam saya sebagai kuasa. Puji Tuhan. Kalau Yesus, Roh Kudus ada dalam hati ini, maka kuasa itu akan mengalir dari dalam hati kita. Dan kuasa itu akan terrealisasi melalui perkataan, melalui tindakan,
melalui semua apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, yang memampukan kita untuk bertindak melawan kuasa daging, melawan kuasa dosa, dan bertindak atas penyakit dan kuasa setan. Ini luar biasanya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan dan milik Tuhan. Haleluya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat, itu dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada dalam Bapak Ibu dan saya itu lebih besar daripada roh yang ada di bumi. Walaupun berlaksa-laksa roh yang ada di bumi, tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka menjadikan kita tidak akan goyah dan tidak akan gentar dengan segala kuasa-kuasa yang ada. Oleh sebab itu kita harus bertindak untuk mendemonstrasikan kuasa ini sehingga mujizat-mujizat Allah terjadi melalui gaya hidup, perkataan, dan tindakan kita sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat Tuhan itu harus siap dalam segala waktu. Setelah kuasa itu kita terima, kita harus pergi, bukan tinggal diam, bukan lagi bertanya-tanya, saya harus kemana, saya harus bikin apa yang harus saya kerjakan. Tapi Yesus telah mengutus kita semua seperti Dia mengutus murid-muridnya. Dalam Markus 16 ayat 5. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Tidak peduli kecil besar tua muda. Semua membutuhkan Injil, semua membutuhkan kabar baik, semua membutuhkan kebenaran, keselamatan. Dan itu hanya ada dalam satu pribadi. Pribadi Yesus. Katakan pribadi Yesus. Haleluya. Pribadi agung Tuhan Yesus Kristus. Dengan perkataan maupun dengan semua sikap dan perbuatan atau gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah telah melengkapi Bapak Ibu Saudara dan saya dengan kuasa. Amin. Saya telah dilengkapi dengan kuasa, katakan. Saya sudah dilengkapi dengan kuasa. Wow, luar biasa. Dilengkapi dengan talenta, dilengkapi dengan karunia-karunia supaya kita bergerak dalam rencananya, supaya kita melangkah dalam rencananya dengan penuh ketaatan. Puji Tuhan. Dengan penuh ketaatan menyatakan kabar baik bagi semua orang. Karena gereja atau jemaat atau Bapak Ibu Saudara adalah anak kunci kerajaan Allah. Katakan, saya anak kunci kerajaan Allah. Saya anak kunci kerajaan Allah. Buka pintu kerajaan Allah itu selama Dia mempercayakan pelayanan di dalam kehidupan. Selama kita masih ada di bumi ini, bukan pintu kerajaan surga. Ada yang menerima? Puji Tuhan. Kalau ditolak, haleluya. Karena mereka masing-masing sudah membuat keputusan. Keputusan untuk masuk surga atau keputusan untuk masuk neraka. Satu-satunya jalan kebenaran adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan
kita. Dia yang penuh urapan, dialah yang penuh kemuliaan, dan itu dinyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, serta gerejanya. Tuhan akan melawat kita. Mari kita bergandengan tangan dan berjalan dalam kemuliaan-Nya sambil menyatakan kebenaran Allah bagi siapapun juga. Hanya katakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang Kau tanamkan di dalam hati kami terus membakar kehidupan ini. Api Roh Kudus telah tercurah dalam hati ini. Api Roh Kudus terus mengalir dan mengalir. Hari ini masih dalam suasana Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan semua yang merindukan telah mengalami, dan bukan untuk menanti, tetapi untuk bangkit, berdiri, melangkah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Hamba-Mu berkati semua jemaat-Mu. Terpujilah Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Sobat terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat. Sambil mendengarkan warta, kita akan memberikan persembahan. Jadwal pelayanan altar untuk minggu depan. Untuk bacaan Alkitab minggu ini, selamat ulang tahun kepada selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan satu pujian doa yang memberkati aku berlimpah-limpah. Aku
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan Tuhan, membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya bagi jemaat-Mu GKRI Ephatha, yang menyerahkan ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih karunia dan yang anugerahnya melimpah, memberikan roh sukacita dalam kehidupan ini. Diberkati anak-anak kami semua dalam pendidikan, diberkati usaha pekerjaan orang tua, dan diberkatilah setiap apa yang menjadi pergumulan kehidupan ini dijawab oleh tangan murah Allah sendiri. Pergumulan-pergumulan gerejamu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi jemaatmu yang berulang tahun pada hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Saudaraku, anak kami Ika Pardede dan Pak Siagian, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berikan roh takut Tuhan, roh mengasihi Tuhan, roh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Haleluya. Ibu Siagian dalam pemulihan Tuhan, Ibu Pardede dalam pemulihan Tuhan. Dan kalau yang ada yang lemah fisik, Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kepadamu. Gereja-gerejamu kami doakan dan serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah bangsa negara Indonesia, kami doakan supaya roh takut Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami di Indonesia ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semua yang kami doakan, pasti dalam jawaban Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu. Kembalilah ke dalam aktivitasmu sepanjang hari ini, dan dengar ini firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, kasih, dan kecintaan dari Allah Bapa Tuhan Yesus yang limpah kasih karunia Allah, dan oleh Roh Kudus penolong, penghibur, dan penuntun dalam kehidupan ini menyertai jemaat sekalian. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Haleluya.